Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini sebelum kita memulai ibadah pukul 9, kita akan belajar satu buah lagu yang akan menjadi lagu tema di bulan Desember. Sebuah lagu berjudul Bersoraklah di depan Tuhan. Kita akan belajar sekali lagi bait pertama, kedua, dan ketiga. Bersoraklah di depan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat, dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Dalam ibadah Natal pada hari Senin 25 Desember 2023 pukul 9 akan dilayani sakramen baptisan Kudus Anak. Pendaftaran dapat dilakukan di kantor gereja. Setelah ibadah kedua akan diadakan lomba membuat krans Natal dari barang bekas yang diikuti oleh kurang lebih 17 peserta. Anggota jemaat dapat melihat jalannya lomba di Gedung Maranatha lantai 2. Setelah ibadah akhir tahun 31 Desember 2023 akan diadakan perjamuan kasih. Anggota jemaat dan simpatisan dapat membawa makanan kecil dan diserahkan kepada panitia sebelum ibadah dimulai. Untuk dapat dinikmati bersama-sama setelah ibadah. Informasi dan koordinasi perjamuan kudus dapat menghubungi Ibu Linda dengan nomor yang tercantum berikut ini. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang masih lajang, kami undang untuk hadir pada persekutuan Single Fellowship pada Minggu 10 Desember 2023 pukul 11.30 di Ruang Nasaret Gedung Maranatha lantai 2 dengan tema Siapa Dia? Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Elia BWR. Telah datang surat atestasi masuk dari GKI Taman Majapahit atas nama Ibu Maria Yustiana. Dimohon Ibu Maria Yustiana berdiri di tempat dan menghadap ke jemaat. Majelis Jemaat GKI Karangsaru
Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar GKI Karangsaru. Berikut ini adalah informasi mengenai ibadah-ibadah khusus dalam masa raya Natal 2023. Ibadah Agung Malam Natal 24 Desember 2023 pukul 17 dan pukul 20. Ibadah Natal 25 Desember 2023 pukul 9. Perayaan Natal 25 Desember 2023 pukul 17. Ibadah akhir tahun 31 Desember 2023 pukul 18. Ibadah awal tahun 1 Januari 2024 pukul 9. Demikianlah warta lisan. Marilah kita berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Terang itu dinantikan. Terang itu telah datang. Terang itu akan datang kembali. Maranatha. Kita nyalakan lilin Advent pertama ini sebagai tanda sukacita, karena sang terang sudah datang dan akan datang kembali. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Biarkanlah langit dan bumi bersorak, gunung bernyanyi, Tuhan telah datang. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Burung pun bersorak, bunga bermekaran, lihat kemuliaan Sang Tuhan Allah. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Mari Allah bernyanyi gembira, bersukacita, Tuhan kan datang. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Jiwaku soraklah, agungkanlah Tuhan, hati gembira, Dia selamatkanmu. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersoraklah di depan Tuhan, bersukacitalah. Ibadah Advent pertama pada hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau menyapa setiap kita yang hadir beribadah secara onsite pada hari ini, maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir atau menyaksikan ibadah melalui tayangan YouTube live streaming. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, kalau kita masih boleh duduk kembali bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berasa atau tidak berasa, kita telah kembali memasuki masa Advent sebelum merayakan Natal. Secara khusus pada hari ini, kita sama-sama memasuki Minggu Advent yang pertama. Bapak Ibu Saudara, masa Advent merupakan masa di mana orang-orang percaya menantikan kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Masa penantian ini ada karena orang-orang percaya seringkali lupa bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang kembali. Dan pada masa kini, gereja memperingati Advent untuk mengingatkan setiap kita orang percaya akan kedatangan Kristus yang lalu ketika Ia pertama kali datang, serta untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua di masa yang akan mendatang. Jadi untuk mengawali rangkaian Adventus menjelang Natal pada tahun ini, kita akan merenungkan bersama-sama satu tema berjudul Sukacita Penantian. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus bersama juga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita ungkapkan kerinduan kita akan kedatangannya melalui pujian Kau yang lama dinantikan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama memasuki doa pengakuan dosa. Dipersilahkan kepada setiap kita untuk mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan di dalam keheningan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas.
Kami sering kali mendukakan hati Tuhan, entah melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan berbagai hal lainnya. Bahkan Tuhan, setiap perbuatan baik yang kami lakukan pun, itu seperti kain kotor di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengaku setiap dosa kami memohon pengampunan dari Tuhan. Terimalah doa pengakuan dosa kami, kiranya Engkau berkenan mengampuni setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersama tanda nyata
Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, Kau masih mengizinkan setiap kami untuk boleh hadir di tempat ini, berjumpa dan beribadah kepadamu. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kami akan merenungkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Roh Kudus datang dan hadir di tengah-tengah kami, menolong dan membimbing kami untuk boleh memahami dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah juga hamba-Mu ya Tuhan yang lemah dan terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi setiap kita. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Maranatha. Saya menyapa sekali lagi setiap kita di tempat ini maupun yang ada di tayangan live streaming YouTube. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema yaitu sukacita penantian. Bicara soal sukacita penantian Bapak Ibu Saudara, saya kira di zaman sekarang kita tidak asing lagi dengan yang namanya ojek atau taksi online, bukan? Saya kira sebagian besar dari kita pernah memanfaatkan kecanggihan dari teknologi ojek atau taksi online ini. Ketika kita memesan misalnya, kita bisa langsung tahu siapa drivernya, mobilnya apa, nomor platnya apa. Dan ketika kita di perjalanan pun, kita juga bisa tahu sampai seberapa jauh lagi kita akan tiba di tempat tujuan. Mungkin alasan orang memilih menggunakan transportasi online ini adalah karena kemudahan, kejelasan, ataupun kepastian yang ditawarkan, Bapak Ibu Saudara. Lagi pula, bukankah di dalam hidup ini kita suka dengan kepastian dan kejelasan? Betapa tenang dan indahnya hidup ini apabila segala sesuatu itu jelas dan pasti, bukan? Namun kenyataannya, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita,
ada banyak sekali hal yang tidak jelas dan yang tidak pasti. Saya kira setiap kita pernah menunggu atau menanti dalam ketidakjelasan dan juga ketidakpastian. Dan tentu tidak menyenangkan rasanya jika kita harus menunggu dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin perasaan tidak menyenangkan itu juga kita alami sewaktu kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebab menanti kedatangan Tuhan yang kedua, menanti waktu kedatangan Tuhan yang kedua, itu tidak sama seperti kita menanti waktu kedatangan ojek atau taksi online. Menanti waktu dan kedatangan Tuhan yang kedua tampaknya tidak jelas dan tidak pasti. Tidak seperti taksi atau ojek online yang waktu dan kedatangannya jelas dan pasti. Jika demikian, lantas mengapa kita harus menanti waktu kedatangan Tuhan yang tampaknya tidak pasti itu? Atau seperti tema kita hari ini, kenapa kita harus menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita? Namun sebentar Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan pertanyaan ini, mungkin kita bisa coba mundur dulu sedikit ya. Izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara sampai saat ini masih terus menanti kedatangan Tuhan? Jangan-jangan kita sudah dinina-bobokkan dengan kemilau kenyamanan dunia ini, sehingga kita tidak lagi memikirkan atau merenungkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Atau sebaliknya di sisi lain, jangan-jangan kita terlalu menanti kedatangan Tuhan, kita mengira-ngira kapan Tuhan datang, bagaimana Tuhan akan datang, sehingga kita kemudian hidup dalam kecemasan, kita hidup dalam kegelisahan, dan itu membuat kita jadi tidak dapat menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan bersama-sama mengingatkan setiap kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan, serta mempersiapkan diri dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan itu. Hari ini kita akan bersama merenungkan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 bagian. Nanti yang pertama kita akan melihat bersama-sama makna perkataan Tuhan Yesus pada bagian yang tadi kita baca. Kemudian di bagian kedua kita akan melihat tentang pandangan kerajaan 1000 tahun secara singkat saja, karena itu ada kaitannya dengan kedatangan Kristus yang kedua. Lalu yang ketiga kita akan melihat atau merenungkan tentang apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangan Kristus dengan sukacita. Mari kita masuk pada bagian yang pertama. Bapak Ibu Saudara, bagian firman yang tadi kita baca itu berada dalam keseluruhan rangkaian perkataan Tuhan Yesus mengenai waktu kedatangannya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan para muridnya, lalu Tuhan Yesus mulai menyampaikan mengenai kedatangannya itu. Mungkin pada saat itu murid belum memahami, para murid Tuhan Yesus, tentang maksud perkataan Tuhan Yesus ini, mengenai kedatangan kedua ini. Sebab para murid waktu itu masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui perkataan ini Tuhan Yesus mau menekankan tentang bagaimana seharusnya para murid itu hidup di dunia sembari menanti kedatangannya yang kedua. Sebab kedatangan tersebut tidak dapat diduga. Di dalam pasal 24 ayat 36, Tuhan Yesus menyatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa tidak ada yang tahu tentang hari dan saat kedatangannya. Oleh sebab itu, orang-orang percaya itu harus bersiap atau prepared dan juga berjaga-jaga atau watchful. Kemudian untuk menolong para murid memahaminya, Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menggunakan 2 ilustrasi setidaknya. Yang pertama, Tuhan Yesus memulai dengan kisah masa lalu, yaitu kisah Nabi Nuh. Tentu para murid sudah tidak asing dengan kisah ini. Atau mungkin setiap kita juga tidak asing lagi dengan kisah Nuh ini. Kalau kita lihat kisah Nuh di Kejadian pasal yang ke-6, kita dapat mengetahui bahwa Allah pada saat itu memerintahkan Nuh
untuk membuat sebuah bahtera. Kenapa? Karena Tuhan akan menurunkan air bah yang dahsyat untuk seluruh bumi. Orang-orang di sekitar Nuh tentu juga tahu Bapak Ibu Saudara bahwa air bah itu akan datang. Kok mereka bisa tahu? Mereka melihat Nabi Nuh membuat bahtera, mungkin saja mereka bertanya. Dan tentu mereka tahu bahwa air bah itu akan datang. Orang-orang sezaman Nuh maupun Nuh sendiri dan keluarganya, mereka sama-sama seperti biasa melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan rutinitas sehari-hari. Tadi Tuhan Yesus mengatakan ada yang makan, ada yang minum, ada yang kawin dan mengawinkan, ada yang bekerja, dan sebagainya. Namun perbedaannya Bapak Ibu Saudara, Nuh adalah orang percaya. Dia percaya bahwa air bah itu akan datang meskipun dia tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Jadi Nuh percaya, ia mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Berbeda dengan orang-orang sezamannya yang sudah tahu air bah itu akan datang tetapi tidak percaya sehingga mereka tidak mempersiapkan diri dan tidak berjaga-jaga. Sampai suatu waktu ketika air bah itu datang, Nuh dan keluarganya telah siap. Tuhan menyuruh mereka masuk ke dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, demikian pula halnya dengan kedatangan anak manusia kelak. Maksud Tuhan Yesus begini Bapak Ibu Saudara, manusia itu tentu harus terus menjalankan aktivitasnya sehari-hari, harus terus menjalankan rutinitasnya setiap hari. Dan dunia pasti terus berjalan dengan segala rutinitasnya. Dan tentu saja segala rutinitas itu tidak berdosa. Tapi persoalannya adalah ada banyak orang yang terperangkap di dalam rutinitas itu sehingga mereka melupakan hal yang terpenting. Apa hal yang terpenting itu? Bahwa suatu saat nanti semua hal dalam alam semesta ini akan lenyap. Anak manusia akan datang kembali. Oleh karena itu, setiap kita harus mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Kalau saya boleh tanya, bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita terus mempersiapkan diri, terus berjaga-jaga, menanti kedatangan yang kedua, sekalipun kita tidak tahu waktu dan cara kedatangan Tuhan itu? Tuhan Yesus kemudian memberikan ilustrasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi ini lebih merujuk pada kehidupan sehari-hari orang-orang pada masa itu. Mari kita lihat bersama pasal 24, ayat 40 sampai 41. Tuhan Yesus berkata, pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus sedang menekankan tentang sikap yang seharusnya dari umat manusia dalam menanti kedatangannya. Dua orang dalam cerita Tuhan Yesus ini mewakili dua kelompok sebenarnya. Kelompok yang pertama adalah mereka yang mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Mereka yang percaya bahwa Tuhan suatu saat nanti akan datang. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak percaya, tidak mempersiapkan diri, dan tidak berjaga-jaga. Keduanya sama-sama melakukan rutinitas seperti biasa, seperti Tuhan Yesus katakan. Ada yang memutar batu kilangan, ada yang berada di ladang. Namun perbedaannya adalah tentang sikap dalam menanti kedatangan Tuhan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, mereka yang percaya, mereka yang bersiap dan berjaga-jaga, itu akan diangkat ke surga. Menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Sedangkan mereka yang tidak percaya, tidak mempersiapkan diri dan berjaga-jaga, mereka akan ditinggalkan dan menerima penghakiman Allah. Tuhan Yesus kemudian memberikan kesimpulan di dalam pasal 24 ayat 42. Tuhan Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu bahkan diibaratkan seperti pencuri
Sehingga kita pun harus terus bersiap dan berjaga-jaga. Dan kesimpulan yang Tuhan Yesus sampaikan ini juga sekaligus mengawali beberapa perumpamaan lain yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai kedatangannya. Nanti mungkin di rumah Bapak Ibu Saudara bisa membaca perikop-perikop selanjutnya, di mana Tuhan Yesus menceritakan misalnya perumpamaan tentang hamba yang setia, atau perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Bapak Ibu Saudara, kita telah membahas makna perkataan Tuhan Yesus pada bagian ini. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa ada isu lain yang muncul bersama dengan pengajaran tentang kedatangan Tuhan yang kedua ini. Isu tersebut adalah mengenai kerajaan 1000 tahun. Mari sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, isu tentang kerajaan 1000 tahun ini muncul karena diskusi salah satunya dari Wahyu pasal 20. Jadi mari kita beralih sejenak dari Matius ke Wahyu ya. Saya bacakan satu ayat saja dari Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Dikatakan bahwa orang-orang percaya akan memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca keseluruhan pasal 20 ini di rumah ya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat tersebut kemudian muncul sedikitnya 3 pandangan yang berkaitan dengan makna kerajaan 1000 tahun ini. Mari kita lihat satu persatu secara singkat saja ya. Yang pertama ada premilenial. Premilenial berasal dari pre yang berarti sebelum dan milenium yang berarti 1000 tahun. Jadi premilenial memandang bahwa Kristus itu akan datang sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Orang percaya akan diangkat untuk masa 1000 tahun lamanya. Lalu setelah masa itu berakhir, mereka yang tidak percaya akan binasa, sedangkan mereka yang percaya akan hidup bersama dengan Allah dalam langit dan bumi yang baru. Yang kedua ada postmilenial. Kalau tadi pre yang berarti sebelum, tapi ini post berarti sesudah, dan milenium berarti 1000 tahun. Postmilenial memandang bahwa Kristus akan datang setelah masa kerajaan 1000 tahun. Postmilenial melihat bahwa 1000 tahun, masa kerajaan 1000 tahun itu adalah masa di mana kekristenan berjaya, gereja bertumbuh luar biasa. Dan setelah masa jaya itu berakhir, barulah Kristus datang memunculkan langit dan bumi yang baru. Yang ketiga ada amilenial. Kalau kita coba uraikan, amilenial itu berarti A artinya tidak, dan milenium berarti 1000 tahun. Jadi kalau secara harfiah kita bisa simpulkan amilenial ini tidak mengakui adanya kerajaan 1000 tahun. Namun sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Amilenial tetap mengakui adanya kerajaan 1000 tahun, tapi tidak dipandang secara harfiah. Amilenial melihat bahwa kerajaan 1000 tahun itu dari kenaikan Tuhan Yesus sampai nanti kedatangannya yang kedua. Jadi bisa dibilang setiap kita yang hidup pada masa ini, dalam pandangan amilenial, sedang berada dalam masa kerajaan 1000 tahun itu. Lalu suatu saat nanti Kristus akan datang yang kedua kali, yang akan memulai langit dan bumi yang baru. Jadi sesungguhnya amilenial juga mengakui adanya kerajaan 1000 tahun, tapi tidak dipandang secara harfiah. Dan amilenial juga menolak untuk mengira-ngira kapan waktu kedatangan Tuhan, mengira-ngira bagaimana nanti Tuhan akan datang, Bapak Ibu Saudara. Nah itu tadi beberapa pandangan tentang kerajaan 1000 tahun. GKI sendiri Bapak Ibu Saudara, gereja kita yang berakar pada tradisi reformasi, mengakui pandangan amilenial. Namun Bapak Ibu Saudara, bagi GKI, doktrin atau pengajaran mengenai kerajaan 1000 tahun ini bukanlah yang terpenting. Lalu yang terpenting bagi GKI apa? Yang terpenting bagi GKI adalah sikap kita dalam mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu.
Jadi yang terpenting bukan tentang kapan, bukan tentang bagaimana Kristus akan datang, tapi bagaimana kesiapan setiap kita itu dalam menanti dan menyambut kedatangan Tuhan. Kita dapat tetap menanti kedatangan Kristus dengan sukacita, sebab kita punya kepastian pengharapan bahwa Kristus itu akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput setiap kita. Tapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan dalam menanti kedatangannya? Inilah yang akan kita bahas dalam poin yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi Tuhan Yesus telah katakan, kita seharusnya berjaga-jaga, kita seharusnya mempersiapkan diri dalam menanti kedatangan Tuhan. Saya bacakan sekali lagi Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga di sini itu punya nuansa aktif dan nuansa masa kini. Artinya orang-orang percaya itu harusnya selalu mempersiapkan diri, selalu berjaga-jaga di dalam menanti kedatangan Tuhan, kapanpun waktunya akan tiba. Berjaga-jaga di sini diibaratkan seperti seorang suami yang menanti kelahiran anaknya, Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah 9 bulan bayi itu berada dalam kandungan seorang ibu, bayi itu akan segera lahir. Tapi persoalannya sang suami itu tidak tahu kapan waktu kelahiran bayinya tersebut. Namun bukan berarti sang suami hanya memandang istrinya, menunggu istrinya melahirkan anak, sepanjang waktu hanya ditunggu tanpa melakukan apapun. Tentu saja sang suami harus terus menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasanya. Misalnya bekerja, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, dan sebagainya. Namun perbedaannya Bapak Ibu Saudara, sang suami akan selalu siap, selalu berjaga-jaga untuk menyambut kelahiran bayinya. Bagaimana caranya? Ada banyak Bapak Ibu Saudara. Tentu sang suami harus mempersiapkan segala yang diperlukan. Mungkin itu rumah sakit yang dituju, mungkin itu transportasinya, perlengkapan, dana, dan sebagainya. Jadi sang suami akan selalu siap jika sewaktu-waktu bayinya itu akan melahirkan. Ya tidak menanti dengan gelisah dan takut, tapi menanti dengan sukacita. Kenapa? Karena bayi itu ia nanti-nantikan kelahirannya. Demikian pula halnya dengan setiap kita yang menanti kedatangan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita memang tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu bagaimana nanti Tuhan akan datang. Tapi kita harus tetap menjalankan kehidupan sehari-hari, namun tidak berhenti di situ. Kita juga harus terus mempersiapkan diri dan juga berjaga-jaga dalam menanti kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, karena kita telah ditebus dan dilayakkan menjadi warga negara kerajaan Allah, maka hidup ini bukan lagi tentang kita, tapi tentang Tuhan dan bagi sesama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita habiskan hari-hari dalam hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, kita hanya sibuk mengejar ambisi pribadi kita, tapi mari kita kejarlah kerinduan Tuhan bagi dunia ini. Kita jadikan hidup kita bermakna. Kita jadikan hidup kita berarti. Mulailah bergumul tentang apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Misalnya membantu sesama yang kesulitan, atau memberanikan diri juga untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada sesama. Mulai dari orang-orang terdekat pastinya, mulai dari anak, suami atau istri, menantu atau mertua, ataupun mungkin kalau di tempat kerja bisa dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dan sebagainya. Mari kita terus mencari kehendak Tuhan lebih lagi. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan itu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena GKI Karangsaru itu menyediakan buku renungan sabda yang bisa kita ambil setiap bulannya. Dan kita juga punya hikmat pagi yang bisa dinikmati setiap pagi di YouTube Warta Karangsaru Bapak Ibu Saudara. Lalu kita juga bisa terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berdoa bagi gereja kita, GKI Karangsaru ini. Kita bisa berdoa bagi sesama kita.
Kita bisa berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi dunia. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, kehidupan gereja, kehidupan setiap kita, itu ditopang oleh doa. Dan setiap hari, ada orang-orang yang dengan setia mendoakan setiap kita di Beatstone pagi, Bapak Ibu Saudara. Di sayap sebelah sini. Mereka berdoa bagi gereja, berdoa bagi bangsa dan negara, berdoa bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita juga terus menjadi saksi Kristus sembari menanti kedatangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang profesional, seorang pimpinan atau bawahan, kita lakukan bagian kita dengan maksimal. Kalau di dalam keluarga, kasihilah keluarga, melayani satu sama lain. Ataupun setiap kita yang mungkin aktif di masyarakat juga. Dan tidak hanya itu, di gereja pun juga kita bisa melakukan pelayanan di banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Sebab GKI Karangsaru ini menyediakan wadah yang sangat luas untuk pelayanan. Kita bisa melayani melalui doa-doa kita tadi ya, seperti di Beatstone pagi. Atau kalau Bapak Ibu Saudara terbeban melayani anak-anak, bisa ikut melayani sebagai guru sekolah minggu atau aktivis. Kita juga punya panti asuhan Kristen Unike. Kalau Bapak Ibu Saudara suka menyanyi mungkin bisa masuk paduan suara atau menjadi prokantor, kantoria. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kesempatan lain yang bisa kita lakukan di GKI Karangsaru ini. Misalnya ada tim perkunjungan juga atau visitasi, kita punya tim doa rumah sakit. Masih ada banyak hal lainnya, komisi pekabaran Injil, pelayanan digital, pelayanan bagi usia lanjut. Dan juga merangkai bunga ini Bapak Ibu Saudara, ini bunga-bunga yang bisa kita nikmati setiap hari. Ini ada orang-orang yang melayani dalam perangkai bunga mimbar. Jadi ada banyak sekali hal pelayanan yang bisa kita lakukan sembari menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Gereja sudah membuka ruang yang sangat luas untuk kita bisa melayani. Sekarang tinggal kita mau memanfaatkannya atau justru membiarkannya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya kembali bertanya. Ketika Kristus nanti datang, apakah kita didapati sebagai hamba yang baik dan setia? Hamba yang siap kapanpun Tuannya akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Hari ini kita turut bersuka cita bersama saudara-saudara yang berulang tahun pekan yang lalu. Dipersilahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada pekan yang lalu untuk berdiri, menerima ucapan selamat dari Majelis Jemaat. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berikan ucapan selamat dengan bertepuk tangan. Kami juga menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Karangsaru. Jika ada Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, mohon dapat berdiri di tempat untuk menerima ucapan selamat datang dari Majelis Jemaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Lukas. Baik, selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun, dan mari kita sama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahkan kami boleh semeja perjamuan dengan Tuhan dalam perayaan perjamuan kudus. Tolong kami ya Tuhan, agar firman dan perjamuan yang boleh kami ikuti, boleh terus mengingatkan kami bahwa suatu saat nanti Engkau akan datang kedua kali, sehingga kami pun harus terus bersiap dan berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kami juga bersyukur ya Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk boleh menaikkan doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk program pelayanan dan kegiatan gerejawi tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama sepanjang tahun ini, sehingga kami pun akan segera mengakhiri tahun ini. Kiranya Tuhan yang menolong untuk beberapa program yang masih harus dijalankan, secara khusus untuk Natal maupun Tahun Baru. Kiranya Tuhan yang membimbing dan menolong setiap kami. Kami berdoa juga untuk penyelesaian rancangan program di tahun 2024. Kami bersyukur untuk setiap orang yang boleh Tuhan percayakan dalam menyusun dan merancang program di tahun depan. Mohon Tuhan yang menolong untuk penyelesaiannya maupun untuk pelaksanaan setiap program di tahun depan, agar kiranya Tuhan setiap program yang boleh dilakukan, setiap program yang boleh kami ikuti, boleh menolong kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat yang berulang tahun, bersyukur untuk penyertaan Tuhan, boleh menambahkan kembali 1 tahun pada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, terus menambahkan iman, menolong mereka bertumbuh, dan kiranya hidup mereka senantiasa memuliakan Tuhan, senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan. Mungkin ada yang bergumul di dalam ekonomi atau pekerjaan. Mungkin ada yang bergumul di dalam relasi dan keluarga. Mungkin ada yang bergumul dalam hal kerohanian atau spiritualitas. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, membimbing umat-Mu, menjaga setiap umat-Mu, menopang umat-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, setiap kami pun yang bergumul boleh senantiasa mengingat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang mengasihi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Dian Wacana. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus pakai sekolah Dian Wacana untuk boleh menjadi berkat, untuk boleh menolong generasi penerus masa depan, untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk boleh menjadi berkat dan dampak bagi sesama. Tak lupa kami juga menyerahkan untuk pembangunan balkon GKI Karangsaru. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai sejauh ini. Kiranya Tuhan yang menolong untuk proses pembangunan dan penyelesaian balkon, maupun juga proses penyusunan atau perakitan orgel yang nanti akan dilakukan. Mohon Tuhan yang memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesatuan hati, sehingga semuanya boleh terselesaikan seturut dengan rencana-Mu. Dan kiranya
kami juga boleh beribadah dengan lebih baik lagi, semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Klasis Jakarta Timur, yakni GKI Kayu Putih. Mohon Tuhan yang terus memberkati juga gereja ini, berkati untuk para hamba Tuhan, berkati untuk para majelis, setiap pengurus. Dan biarlah gereja ini juga boleh terus Tuhan pakai, boleh terus bertumbuh, boleh menjadi saluran berkat, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk penegakan hukum, untuk persatuan dan pembangunan bangsa. Kiranya Tuhan yang memberkati untuk setiap aparat pemerintahan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya boleh bekerja bersama-sama demi pembangunan bangsa dan negara ini, bukan untuk mementingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemilu yang akan dilaksanakan di tahun depan. Kami menyerahkan untuk setiap persiapan maupun juga pelaksanaannya. Mari Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga, melindungi, supaya tidak terjadi kekacauan, tapi juga semuanya boleh berjalan dengan damai. Dan kiranya ya Tuhan, setiap pemimpin yang boleh Engkau izinkan menaiki kursi jabatan, mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi rakyat dan bangsa Indonesia ini. Kami juga menyerahkan untuk perdamaian dunia ini. Engkau tahu ya Tuhan, ada beberapa negara yang sedang menghadapi konflik ataupun peperangan. Kami mohon campur tangan Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan menolong secara khusus para pemimpin negara, pemimpin dunia, supaya mereka boleh bersama-sama memperjuangkan perdamaian dunia ini, bukan justru malah melakukan yang sebaliknya. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami, anak-anak Tuhan. Kiranya kami juga boleh menjadi agen-agen Kristus dalam melaksanakan, dalam mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang terkasih, segala kepunyaan kita berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan masukkannya ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja dan pelataran gereja di Gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian syukur, Allah itu baik.
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Allah, Engkau sungguh baik. Engkau Allah yang berkuasa dan luar biasa di dalam kehidupan kami, bahkan hingga sampai saat ini. Di ujung 2023, Engkau masih tetap menyertai kami, hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap selalu bersyukur kepadamu, dan makin lama makin lebih dekat kepada Tuhan, dan boleh menjalankan kehendak Tuhan. Bahkan di tahun depan 2024 nanti Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semuanya, anak-anak-Mu yang terus datang dan percaya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dengan membawa persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan, boleh berguna bagi kelebaran kerajaan, dan biarlah Engkau juga memberkati tiap-tiap individu yang bertugas mengelola keuangan ini. Biarlah kami semuanya Tuhan bertanggung jawab dan penuh kasih dan saling mengasihi, dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kerajaan-Mu. Kami boleh menyerahkan doa ini dan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang selalu memelihara dan menyertai kami, satu persatu anak-anak-Mu yang selalu datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya dengan sukacita. Dengan segera kita akan jumpa Tuhan. 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 Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Tiada duka, tiada air mata. Tiada duka, tiada air mata. Tiada duka, tiada air mata. Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Tiada lara, tiada kesusahan. Tiada lara, tiada kesusahan. Tiada lara, tiada kesusahan. Haleluya, haleluya, kita jumpa Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nantikanlah kedatangan Kristus dengan sukacita. Kami menantikan kedatangannya dengan sukacita. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Maranatha. Amin.
selesai, jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh sejenak.